Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman yang menonton video ini. Di saat ini kita akan melanjutkan mempelajari aplikasi Kahoot. Pembelajaran saat ini adalah studi kasus. Pembahasan saat ini adalah contoh dan solusi studi kasus. Kita masuk contoh dan solusi studi kasus. Diberikan contoh studi kasus. Sandi adalah seorang guru. Sandi ingin menguji kemampuan dari muridnya melalui aplikasi Kahoot agar dapat mengetahui hasil secara cepat. Apa yang harus dilakukan Sandi? Kasus Sandi. Sandi harus membuka kahoot.com pada web browser, kemudian klik sign up untuk mendaftar akun. Langkah selanjutnya, memilih account type. Sandi adalah guru, jadi dia akan memilih tipe teacher dan akan diarahkan laman selanjutnya. Laman selanjutnya memilih tempat kerja atau workplace, lalu akan diarahkan ke laman selanjutnya. Langkah selanjutnya memiliki dua cara. Pertama, memasukkan email dan password. Kedua, sign up melalui Google atau Microsoft. Jika memilih cara kedua, maka akan muncul jendela baru untuk login Google atau Microsoft. Ini merupakan demo membuat akun. Langkah pertama yaitu kita masuk atau membuka kahoot.com. Setelah itu kita memilih sign up di kanan atas untuk membuat akun. Di sini akan menampilkan jenis-jenis tipe akun. Yang pertama teacher, student, personal, dan profesional. Di sini kita membantu Sandi yang sebagai guru, maka kita akan memilih teacher. Setelah itu kita memilih tempat kerja atau workplace. Di sini kita diasumsi memilih school. Kemudian ini bisa membuat akun dengan dua cara, yaitu pertama bisa langsung memasukkan email dan password. Kemudian yang cara kedua sign up melalui Google atau Microsoft. Di sini kita memilih sign up melalui Google. Setelah itu akan muncul jendela baru seperti ini dan kita mengisi akun Google kita. Dan setelah itu akan masuk pada halaman home. Ini adalah tampilan home setelah user melakukan registrasi. Sandi membuat pertanyaan dengan cara klik create pada laman home, kemudian membuat soal. Setelah itu, maka akan diarahkan pada laman membuat pertanyaan. Sandi dapat membuat pertanyaan mulai dari soal, pilihan ganda, dan juga bisa mengimport gambar. Jika sudah selesai membuat pertanyaan pertama, Sandi dapat membuat pertanyaan berikutnya dengan cara klik add question dan pilih quiz, maka Sandi dapat membuat pertanyaan berikutnya. Ulangi langkah tersebut sampai pertanyaan sudah mencukupi. Ini merupakan demo membuat pertanyaan. Langkah pertama yaitu membuat soal. Contohnya yaitu manakah yang tidak termasuk jenis buah. Yang kedua, kita menentukan waktu untuk pertanyaan ini. Kita menentukan waktunya itu 30 detik. Kemudian menentukan poin untuk pertanyaan ini. Bisa 0, bisa 1000, dan bisa 2000. Di sini kita menentukannya yaitu 1000 poin. Kemudian kita membuat opsi jawaban untuk pertanyaan ini. Di sini ada 4 opsi yang saya buat, yaitu A. Apel, B. Anggur, C. Sawi, dan D. Melon. Kemudian kita akan menentukan jawaban benar untuk pertanyaan ini. Di sini saya membuat jawaban benar pada opsi sawi. Kemudian kita akan membuat soal yang berikutnya dengan cara klik add question, kemudian quiz.
Kita sudah membuat pertanyaan yang pertama dan kita akan membuat pertanyaan kedua. Ulangi langkah ini sampai pertanyaan sudah mencukupi. Jika sudah selesai, klik Done di kanan atas, kemudian memberikan judul dan deskripsi pada pertanyaan yang telah dibuat. Sandi memulai kuis dengan cara masuk laman Kahoot, kemudian klik pertanyaan yang telah dibuat. Setelah itu, klik play untuk memulai kuis. Pada layar Sandi akan muncul pilihan klasik atau theme mode. Kemudian akan diarahkan pada laman kuis yang berisi kode. Ini merupakan demo memulai kuis. Langkah pertama yaitu kita masuk pada laman Kahoot. Kemudian kita memilih pertanyaan yang telah kita buat. Saya misalkan memilih pertanyaan ini. Kemudian akan diarahkan pada halaman detail pertanyaan tersebut. Kemudian kita klik play untuk memulai pertanyaan ini. Di sini akan dihadapkan dengan dua pilihan, ada teach dan assign. Kita memilih teach karena kita bermain secara langsung dengan peserta. Kemudian nanti akan muncul dua pilihan juga, yaitu klasik atau team mode. Klasik merupakan cara bermain secara individual atau satu-satu, dan team mode secara berkelompok. Kita memilih klasik. Maka akan muncul seperti ini dan tunggu beberapa detik dan akan seperti ini, dan terdapat pin pada laman host. Pin tersebut dibagikan pada peserta didik. Jika sudah dibagikan, maka akan muncul nama-nama peserta yang masuk kuis tersebut dan host akan memulai kuis tersebut dengan klik start yang ada di sini. Kemudian kode itu dibagikan kepada Dina dan Deni. Jika sudah, maka kuis dapat dimulai. Hasil akhir dari kuis tersebut dapat dilihat langsung oleh host. Demikian pembelajaran kita di saat ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih.